Rilis survei nasional dinamika elektoral jelang pemilihan presiden 2019 digelar di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat hari Kamis kemarin. Hasil survei Lembaga Kajian Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo melampaui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jika pemilihan presiden 2019 hanya diikuti oleh dua nama tersebut, di mana 60,6% responden memilih Jokowi, sementara 29% memilih Prabowo dan 10,4% sisanya tidak menjawab. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera menyarankan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyiapkan strategi guna menandingi elektabilitas Joko Widodo. Kami yakin suara Pak Prabowo akan naik sangat signifikan setelah 11 April dan akan jauh lebih signifikan kalau sudah deklarasi. Gitu. Sahabat dari PKS tadi, Ya, pertimbangan utamanya kan kalau PAN udah 2014, ya sekarang jatahnya PKS gitu, 2009. Oh, ya, PDI kan pada waktunya akan menentukan ya, dan Pak Mega sebagai ketua umum, ya. Tapi itu pandangan saya bahwa Pak JK itu tadi figur-figur yang sudah saya jelaskan ya, dengan background-nya tadi, hubungannya komunikasi dengan Mas Jokowi baik, dengan Bu Mega juga sangat baik, dengan ketua-ketua umum partai juga sangat baik ya, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda mahasiswa juga sangat baik ya. Kalau itu jelas. Nah, tentu sekarang ada proses di Mahkamah Konstitusi, ya kita ikuti aja ya. Saya pikir kita semua akan taat kepada konstitusi. Sementara jika dalam Pilpres 2019 nanti ada 5 nama calon, yakni Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gatot Nurmantio, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan, maka elektabilitas Jokowi menjadi 56,5%, sedangkan Prabowo 24,2%, sisanya tidak lebih dari 5%. Aprianto, JAK TV. Ya, pemirsa, yang paling paling membuat Pak Prabowo dan Jokowi unggul adalah ketika disandingkan kalau Jokowi yakni dengan AHY, sementara jika Prabowo yakni dengan Anies Baswedan. Seperti itu. Apakah masing-masing partai politik selain dari partai politik pengusung presiden dan atau tempat berasal partai politik pengusung cawapres tersebut akan menerima dengan legowo begitu. Tapi sebelum saya ke Mas Jansen, saya ingin ke Pak Ferry lagi nih. Pak Ferry, publik itu masih bertanya-tanya loh. Sebetulnya Pak Prabowo ini jadi tidak maju begitu, sudah deklarasi atau belum? Prabowo-nya masih 50-50, tapi yang sangat mendorong Pak Prabowo untuk maju adalah partai pendukung dan juga Gerindra begitu. Tapi persennya sendiri masih 50-50 untuk maju begitu? Enggak, kemarin setelah rapat koordinasi nasional Partai Gerindra, resmi kita sudah menyampaikan mandat, dan Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan pimpinan partai-partai calon koalisi. Tapi sudah mengatakan menerimakah? Sudah. Karena di awal pidato masih belum loh. Waktu awal pidato itu belum penyerahan mandat, yang kemudian Pak Prabowo sudah menyampaikan secara tegas ketika menerima mandat pada saat dengan simbolik membuka baju dan lain sebagainya itu. Kalau yang itu acara setelah rakornas selesai, kemudian ada arak-arakan dari Laskar, dari relawan segala macam yang waktu itu. Jadi sudah pasti akan maju begitu. Iya, apapun hasil surveinya sudah pasti akan maju begitu. Kalau hasil survei tadi, fondasi kita adalah bahwa ketika 2014 saja kita 47%, dan Partai Gerindra, mesin partai-partai calon koalisi, misalkan Partai Keadilan Sejahtera, rasanya makin solid, dan kita dan diuntungkan dengan posisi di luar pemerintahan. Seperti itu ya? Ya, artinya startnya menurut pendapat kami ya, itu artinya di angka kisaran itu. Jadi angka 20% versus 60% itu masih angka yang aman lah ya, karena memang belum bekerja. Dengan basis 2014, dan sekarang masyarakat banyak yang kecewa karena tadi ada beberapa kebijakan dari presiden yang kemudian dirasakan oleh masyarakat memberatkan, susah dan lain sebagainya, itu akan terjadi penurunan elektabilitas. Jadi saya ngutip pendapat lembaga survei Median, elektabilitas Pak Jokowi cenderung turun ke angka 36%. Nah, itu belum termasuk dengan beberapa peristiwa, satu soal hilangnya solar di pasaran, kemudian naiknya beberapa bahan bakar minyak Pertalite,
belum termasuk dengan ada beberapa kasus hal yang Ibu lain lah ya. Sukmawati, rupiah Oke. nembus 14.000, kemudian ada Jadi paling tidak ada satu Perpres lembaga survei yang 20 tahun dipercaya 2018. begitu ya. Selain lembaga-lembaga survei yang lain yang memiliki pembanding. Jadi sebagai pembanding kan Hasil boleh berbeda. ada lembaga Iya. survei. Jadi Iya. kan ini menarik kalau kemudian kita jadikan, makanya saya sebagai perbandingan komparasi kan Oke. boleh, bahwa dengan mengutip pendapat lembaga survei Median tadi, Gerindra menjadi optimis optimis sekali. begitu. Oke, baiklah. Saya ke Mas Jansen yang dari tadi sudah ketawa-ketawa gitu ya. Dengan happy lah sepertinya dengan hasil survei yang terakhir menempatkan AHY menjadi calon yang paling membuat Jokowi diuntungkan ketika menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono begitu. Ini berarti final sudah AHY akan bersanding dengan Pak kemarin Jokowi. nggak diajak waktu Merapat pertemuan dengan sekjen, kemarin nggak diajak. Pak Jokowi, atau sebetulnya masih bermain di tengah ini? Demokrat kan partai penyeimbang dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang mau dengan AHY, mau Pak Prabowo atau Jokowi, masih belum ditentukan? Oh, jadi begini, kalau terkait persoalan keputusan, jadi amanat Rapimnas kami di tanggal 10 Maret 2018 di Sentul kemarin, itu tegas ya, mengatakan bahwa terkait persoalan capres dan cawapres itu akan diumumkan oleh Demokrat pada saat yang tepat. Itu dia. Berarti hari ini belum yang tepat. Belum. Saat yang tepat. Yang kedua Iya. terkait persoalan survei indikator tadi, saya kira Mbak Fesi, ya, bukan hanya kami Partai Demokrat, tetapi publik juga di luar sana sepakat, survei itu adalah alat untuk menangkap aspirasi publik. Ketika kemudian hari ini nama Mas AHY ditangkap oleh publik, ya, dikehendaki oleh publik menjadi calon wakil presiden dengan angka yang cukup signifikan tadi, berapa persen tadi? Sekitar 16 sampai 17%. Sekitar 16% tadi, ya tentu kami Partai Demokrat mensyukuri. Tapi kami Partai Demokrat tidak akan tergesa-gesa terkait persoalan ini tadi. Karena partai kami ini Tidak kan boleh tergesa-gesa ya. bukan, partai kami ini adalah partai yang sangat berpengalaman dalam kontestasi pilpres. Jadi setiap Sangat berpengalaman mendenial Golkar. Begini. Golkar nanti. Golkar masih senyum-senyum aja. begini. Nggak usah ditanggapi. Ada satu fakta politik ya yang tidak bisa dibantah. Kenapa saya katakan sangat berpengalaman? Setiap Partai Demokrat mengusung kader sendiri dalam pilpres, Partai Demokrat belum pernah kalah. Gitu. Karena Partai Demokrat Itu makanya Partai itu lahir Demokrat di tahun 2001, lalu kemudian 2004-nya memang Bukan. SBY. Ya, 2 kali kita memajukan kader sendiri. Itu fakta politik. Partai Demokrat belum pernah kalah. Itu makanya terkait persoalan pilpres ini, kami Partai Demokrat tidak sembrono. Jadi kami betul-betul menghitung progres elektabilitas. Bukan hanya Mas AHY, TGB juga, Pak Dekarbo juga, serta teman koalisi yang lain. Ini kan masih 3 bulan ini. Jadi belum tentu pilihannya Yang kedua begini. untuk ke AHY begitu. Yang Belum kedua tentu begini, pilihannya ke semua AHY. poros-poros ini juga, ya, belum ada ijab kabulnya kok. Orang catatan sipilnya saja baru buka tanggal 4 Agustus nanti. Apa sudah ada yang ijab kabul? Ngasih mas kawin misalnya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi kalau kemudian kenapa dikatakan terburu-buru? Tidak boleh terburu-buru ya. Maksudnya Pak Jokowi juga belum tentu. belum tentu. Bisa tidak Pak Jokowi misalnya Iya, menjaga bisa Golkar soliditas pindah lagi. partai-partai sudah mendukung dia itu. Kita kan nggak tahu juga. Jangan-jangan nanti nggak ikut mendaftar itu beberapa partai tanggal 4 Agustus nanti ke KPU. Jadi kita lihat. Jadi Demokrat masih Tapi yang pasti wait and begini, see. buat kami ya survei itu adalah menangkap aspirasi publik. Jadi Tapi sebentar, kecenderungan Partai Demokrat sendiri ketika kemudian nama AHY memang yang paling tinggi begitu ya, bisa dikatakan ya AHY lah yang akan dimajukan sebagai cawapres seseorang begitu, atau kemudian menjadi capres di poros alternatif begitu. Lebih cenderung kemana begitu? Lebih ke cenderung incumbent begitu, mendampingi incumbent, atau lebih cenderung untuk mendampingi penantang? Jadi ada 3 hal sebenarnya. Kalau terkait bicara cawapres yang mendampingi capres ya. Pertama, apakah cawapres itu? Jadi ada 3 bisa. Bisa tidak memberikan insentif elektoral ke calon presiden yang dia dampingi kan begitu. Yang kedua, bisa tidak diterima oleh partai koalisi. Karena hari ini tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung sendiri loh. Karena semua mendapat jebakan 20% presidensial threshold. Yang ketiga, bisa tidak bekerja sama dengan presiden yang dia dampingi. Jadi survei itu kan menyajikan informasi ke kita, bisa bersifat objektif juga subjektif. Kalau objektif, semua calon presiden yang ingin maju itu pasti ingin menang. Kalau berdasarkan angka per hari ini, harusnya Pak Jokowi itu milih AHY. Karena itu angka yang paling tinggi. Tetapi subjektivitasnya, Harusnya tetapi Pak subjektivitasnya, mohon maaf, Pak Jokowi memilih AHY. tapi begitu ya? subjektivitasnya, kan tadi ada poin yang kedua, bisa tidak diterima oleh partai koalisi yang hari ini mendukung Pak Jokowi.
Kan itu dia. Oke, bisa diterima tidak Golkar? Objektivitasnya semua calon presiden yang maju pilpres ingin menang. Oke. Objektifnya tentu melihat survei. Dan hasil surveinya adalah menempatkan AHY peringkat pertama untuk mendampingi Jokowi. Iya, iya itu. Tapi Minimal apakah dari Golkar survei bisa indikator. menerima? Nanti dijawabnya, kita harus break, kita akan kembali saat lagi.